Jadi itu ceritanya udah lama banget ya. Jadi kan ya dasar Bang Robi gitu ya. Dia kan kepo lah. Dia nanya katanya pernah dipelet ya. Terus aku sempet shock juga kan, itu kan cerita lama sebenarnya. Itu ceritanya waktu aku masih di SMA, dimana ini cowok tuh apa ya, hampir semua orang tuh kaget kok tiba-tiba aku jadi jadian sama dia, padahal pas saat itu kan aku udah punya pacar juga tuh, sampai aku putusin pacar aku, terus sampai aku jauhin keluarga aku karena dia kan nggak suka, dia hanya kayak posesif banget gitu, hanya pengen sama aku terus kemana-mana. Dan kayak semua orang, kok bisa sih kamu mau sama dia, kenapa? Nah emang di situ ternyata setelah aku sadar ya, setelah aku sadar dia tuh pernah kasih aku kayak vitamin C gitu, vitamin C di plastik. Jadi bukan ada botolnya, bener-bener di plastik. Dan dia marah banget kalau sampai aku nggak minum. Jadi setiap hari selalu cek, kamu udah minum belum vitamin C dari aku? Itu dari Singapura loh, itu harus kamu minum rajin pokoknya supaya kamu sehat. Alasannya seperti itu. Terus pas aku cari tahu lagi, ternyata dia juga sempat ambil ada rambut aku, terus tanya ke teman aku, di mana ya, aku pengen ngebuat si Maria Vania ini jadi nurut banget gitu, karena kan akhirnya kan aku kayak males-malesan minum vitamin C-nya, karena kan aku bukan tipikal orang yang suka minum kimia-kimia kayak gitu. Dan akhirnya lama-lama aku sadar, kok aku mau ya sama dia ya, kenapa ya, kok aku sampai tega, ibaratnya kayak ngelawan ke orang tua aku buat demi dia, sampai aku tuh nganggap dia tuh segalanya lah, paling ganteng juga. Aduh hancur banget sih waktu itu, nggak sadar. Jadi aku benar-benar nurut banget sama dia, ngelakuin apapun yang dia suruh, jauhin ini aku jauhin, terus kemana-mana tuh berdua. Dan akhirnya ya aku sampai ngelawan ke orang tua aku, itu yang aku nyesel banget sih. Karena orang tua aku kan nggak suka ya, orang tua kan pasti tahu itu, kok kamu mau sih sama dia, sampai orang tua aku pun cari tahu ini kenapa sih sama anak aku, kok anak aku kok bener-bener kayak apa ya, hilang akal sehat gitu loh. Sampai bener-bener apa ya, yang nggak pernah biasanya seperti ini kok jadi ngelawan, jadi aneh sendiri, terus kayak bener-bener nurut sama nih cowok, padahal nih cowok pun nggak sopan juga gitu ke orang tua aku, kayak nggak mau tahu gitu kan. Akhirnya pas cari tahu, oh ternyata aku diguna-guna pas saat itu gitu. Ya itu gara-garanya aku kan apa ya, suka skip gitu kan, suka skip, lupa nggak minum vitamin C-nya. Jadi mulai dari situ tuh aku bohong. Dia kan nanya ke aku, kamu udah minum belum? Udah, padahal aku belum minum. Nah mungkin emang Tuhan baik ya, Tuhan masih melindungi aku. Akhirnya lama-lama aku sadar, kok aku mau ya sama dia, kok aku sampai putusin pacar aku juga, udah baik banget sama aku. Aku banyak banget nyakitin orang sih pas saat itu, karena ya nganggep dia adalah segalanya. Dan yang paling lebih menarik lagi, setelah aku berhasil lepas dari dia, karena lumayan agak psycho juga kan, aku bisa berhasil lepas karena ada dibantu juga sama teman aku. Nah terus akhirnya dia punya korban lagi nih. Pas kuliah, kita beda kuliah kan tempat kuliahnya. Nah dia tuh ada mangsa yang lain juga, jadi kayak si ceweknya tuh bener-bener sama modusnya kayak aku. Dan akhirnya si cewek ini pun kontak aku buat minta bantuan ke aku, kok kamu bisa ya lepas dari dia kayak gitu. Seserem itu sih. Jadi ceritanya tuh ada temen aku juga bilang, si A ini tuh sempet loh dia kayak nanya, ini ada rambutnya Maria Vania nih, kamu tahu nggak orang pinter buat ngebuat dia tuh bener-bener nurut sama gue. Nah itu kebuka ketika aku sadar, ketika aku mulai sadar aku kok mau sama dia ya. Dan setelah aku berusaha untuk menghindar, berusaha untuk putus, baru deh kebuka, kayak teman aku tuh berani gitu ngasih tahu ke aku kalau si orang ini sempat nanya hal itu ke aku. Nah, jadi awalnya tuh kan aku udah di SMA itu udah kelas 1 SMA, kelas 2 SMA-nya dia baru masuk tuh. Dia dari luar negeri kan, terus ya dari situ kayak awalnya biasa aja, terus lama-lama kok aku kayak nganggep dia tuh ganteng banget gitu loh. Itu yang anehnya sih, awalnya aku biasa aja, nggak mungkin lah aku, maksudnya kayak ya maaf gitu ya, aku nggak mungkin tertarik. Pertama di situ aku udah punya pacar juga, dan kedua bukan ya tipe aku lah pada saat itu gitu ya. Nggak tahu sih, semuanya terlalu cepat buat aku, jadi kayak dari situ. Tapi aku belajar kayak aduh, kayaknya emang udah saatnya aku untuk lebih dekat lagi dengan yang di atas kan. Jadi lebih rajin berdoa juga, dekat dengan keluarga gitu loh. Karena ya kita nggak pernah tahu ya, kita kayak gini kan percaya nggak percaya kan. Tapi ya apa salahnya gitu loh kalau misalkan kita emang harus lebih dekat lagi sama yang di atas. 6 bulan lah, 6 bulan, tapi kayak lepasnya tuh luar biasa susah banget. Sampai aku harus dibantu dengan
orang-orang yang aku percaya gitu kan, untuk ibaratnya kayak ngebuat dia tuh mau lepasin aku dengan mungkin kayak lebih apa ya, ditegasin lagi, karena dia berani banget kalau sama cewek tuh ya apa ya, banyak manipulasi dan banyak terlalu dominasi juga. Dulu sih nggak percaya ya, aku nggak percaya yang gaib-gaib terus kayak hantu apa kayak gitu. Tapi setelah aku alami sendiri gitu, kok aku mau ya, sampai orang tuaku pun cari tahu gitu kan, ada apa dengan anak aku. Dari situ aku percaya sih, wah ini gara-gara aku males doa, gara-gara ya dulu kan namanya juga masih remaja gitu kan, kayak lebih santai. Nah semenjak itu aku berubah sih, aku bener-bener kayak deketin diri sama yang di atas, aku rajin doa, jadi supaya kita dijauhkan dengan hal-hal seperti itu, jadi mental lagi ke kita kalau ada orang yang mau jahat atau mau melet atau apapun. Ya aku sih percaya mungkin ada ya, jadinya ya lebih baik apa salahnya kita pun buat tameng buat diri kita. Nggak sampai ke orang pintar. Jadi bener-bener kayak ada satu orang ini teman aku, dia ngebuat si cowok ini tuh dimainin apa pikirannya dengan kata-kata aja sih, supaya dia tuh takut untuk nyamperin aku lagi, dan aku pun berusaha untuk ngeblok semuanya, dan orang tua aku berusaha juga gitu loh untuk aku kayak you doa, udah kamu jangan. Jadi lebih penyampaian yang secara enak sih, karena sebelumnya dulu waktu aku belum sadar tuh mau orang ngomong apapun aku nggak peduli, aku malah marah-marah gitu, ngebelain si cowok itu banget. Dan mau sampai orang tua aku pun kayak jemput ke sekolah supaya aku nggak bareng sama dia pulangnya ya kan. Nah tapi di situ aku usir orang tua aku, itu aku parah banget sih, aku bener-bener nyesel banget gitu, kok bisa ya aku dulu ngusir orang tua loh buat pulang sama dia, itu parah banget buat aku. Pelan-pelan pas aku udah mulai kurangin minum vitamin C itu karena nggak sengaja, aku jadi mulai sadar perasaannya kayak mulai berkurang. Terus lama-lama kok nggak seganteng dulu ya, dulu kayaknya ganteng banget, kayak tipe aku banget, kayaknya semua cowok tuh dia yang paling ganteng satu sekolah gitu kan. Pas aku liat-liat kok aku mau ya sama dia ya, jadi mulai kebuka. Terus orang-orang kayak di sekolah, kok lu mau sih sama dia, masih banyak cowok yang lebih baik dari dia, kok lu mau sih sama dia, gua aja nggak mau. Pas aku liat, iya ya bener ya, gua mau ya. Mulai sadar dan aku bener-bener jauhin banget sih, kayak aduh ya kayaknya benar juga gitu kan, ada yang dia guna-gunain aku. Dan sampai sekarang pun dia udah berumah tangga, dan aku pun udah nggak mau tahu apa-apa lagi sih. Ambil rambut aku, terus dia bawa ke teman aku, dia nanya, kamu tahu nggak tempat nih, ada nih aku ambil di sisir dia, ada rambutnya si Fania nih, gue mau ambil untuk dibawa ke orang pintar, kamu kenal nggak? Nah dulu teman aku nggak berani ngomong ke aku, dan akhirnya untungnya tenggat nggak jadi dibawa ke tempat-tempat kayak gitu kan, kalau nggak lebih parah lagi ntar aku. Gitu. Oh jadi itu diambil dari beda. sisir, jadi beda. Yang pertama kan dari yang vitamin C itu yang dia bilang dari Singapura lah, tapi nggak ada botolnya, bener-bener cuman di plastik doang, cuman beberapa butir gitu yang aku harus minum tiap hari. Nah abis itu udah lumayan gak berhasil ke aku karena aku malas minumnya. Dia berusaha ambil dari ini sisir, dari rambut aku yang kesisa di sisir, dia bawa, dia cari-cari tuh ada nggak sih orang pintar di sini, karena kan dia dari luar negeri kan gitu. Dari luar negeri datang ke sini gitu. Ya dari situ aku kurang berdoa dulu kan, kurang dekat dengan Tuhan juga, makanya dari situ kayak ayo dong seenggaknya sempetin gitu kan tiap hari berdoa. Terus harus benar-benar dekat juga dengan keluarga, karena kan dulu kan masih ABG ya, kayak masih senang-senang sama teman-teman. Nah dari situ aku percaya kalau orang tua tuh benar-benar nggak akan pernah menjebloskan kita. Nah aku mulai deket banget sama orang tua aku, mulai cerita apapun. Aku dekat dengan cowok A, B, C, aku pasti selalu cerita sampai detik ini ke orang tua aku gara-gara hal tersebut. Karena takut, ya kan, kita nggak pernah tahu kan. Kita nggak pernah tahu nih kalau misalkan kita lagi dekat sama orang A, di situ kan mungkin entah dibutakan dengan cinta atau dengan pelet, kan nggak tahu. Percaya itu ada karena udah kejadian sama aku. Dan sekarang mulai hati-hati juga kalau misalkan dikasih apa-apa nih yang kita nggak tahu atau nggak lihat bungkusnya, mendingan jangan. Mau makanan, mau minuman, atau misalkan kita habis minum terus kita ke toilet, mendingan nggak usah diminum lagi. Itu yang aku pelajarin banget sih sekarang, karena takut. Kita nggak pernah tahu ya apakah itu ada sesuatu yang dimasukkan atau ada drugs, kan kita nggak pernah tahu juga kan.
Itu harus super hati-hati banget. Apalagi cewek, aduh buat cewek-cewek, ayo kita harus jaga diri kita. Jangan sampai kejadian juga sama kalian. Parno pasti ada lah, cuman kan akhirnya kan karena aku udah ngebentengin, aku tahu apa yang harus aku lakukan ke depannya, jadinya lebih santai lagi dengan aku nggak gampang makan atau minum apapun yang dikasih sama orang yang aku nggak lihat itu dari segelnya dibuka. Gitu.